Halo teman-teman, lu tahu nggak film Agak Lain 2 yang judulnya Menyala Pantiku itu sudah jadi film terlaris sepanjang masa di Indonesia ya. Sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, dia itu film terlaris sepanjang masa teman-teman ya. Film Agak Lain 2 Menyala Pantiku dari grupnya Illuminati ya, Ernest, Dipa, dan kawan-kawan. Luar biasa ya, kita sangat mengapresiasi film seperti ini. Eh, Film Indonesia bisa terlaris dan sangat-sangat tinggi penontonnya ya. Sekarang sudah tembus 10,4 penonton. Juta ya, 10,4 juta penonton. Dan bagaimana cara hitung pajaknya? Mari kita lihat, gue bikin iseng-iseng aja ya skenario perhitungan pajak. Dan ini tidak realistis, belum tahu betul apa nggak betul teman-teman ya. Nah, coba gua share dulu ke teman-teman informasinya yang kita ketahui ya. Nah, ini adalah penontonnya ya dari cinepoint.com. Agak Lain Menyala Pantiku itu sudah 10,4 juta teman-teman. Dan di bioskop masih tayang ya. Bioskop masih tayang. Kalau memang lagi bagus, 1-2 bulan lagi bisa tembus sampai 11 juta kali ya. Atau mungkin 10,5 atau berapa gitu. Intinya kita pegang 10,4 ya. Ini di filmindonesia.or.id dia 10,3 ya. Ini mungkin ketinggalan 1 atau 2 hari gitu ya. Nah, kemudian ini di Wikipedia 10,3 ya. Dia sama seperti yang di filmindonesia.or.id. Tapi mungkin ini yang lebih update ya di cinepoint.com. Nah, 10,4 juta. Luar biasa penontonnya ya, teman-teman ya. Terlaris sepanjang masa. 4 orang ini akan menjadi the next Warkop DKI ya. Dan memang iya, sudah jadi seperti itu teman-teman. Dan ini masih akan panjang sekali perjalanan 4 orang ini. Mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi masih akan seperti itu. Mudah-mudahan kita berharap mereka tidak pecah kongsi ya. Karena di Indonesia ini suka agak aneh gitu ya. Bukan agak lain ya, agak aneh. Kadang-kadang kalau udah bagus, pecah kongsi, berantem gitu. Mudah-mudahan mereka tetap solid ya. Dan gue lihat mereka cukup solid sih sejauh ini ya. Oke, gue akan bikin perhitungan pajak terhadap rumah produksi ini teman-teman ya. Tapi ini hanyalah perhitungan pribadi gue, belum tentu sesuai yang sebenarnya ya. Ini hanya menurut keyakinan gue. Oke, ada 2 skenario gue bikin ya. Skenario pertama adalah skenario yang normal. Skenario kedua adalah yang kalau dia menggunakan UMKM 0,5%. Menurut gue pajaknya akan jauh-jauh lebih murah. Loh kok bisa lebih murah jauh? Nanti kita lihat teman-teman ya. Ini adalah skenario pertama. PPh Badan itu laporan laba rugi bagi rumah produksi plus distributor. Ini kita nggak usah hitung yang total di bioskop ya. Gue hanya hitung dari point of view dari si rumah produksinya. Oke, kita lihat bagaimana rumah produksinya ya. Pendapatannya ya, jumlah penonton anggaplah 10,4 juta tadi ya. Nah, harga tiket di bioskop rata-rata tuh 50.000 lah ya. Ada yang 40.000, 50, 60.000, 100.000 dan sebagainya. Nah, sharing revenue dari rumah produksi dari bioskop kepada rumah produksi plus distributor itu sekitar 20.000 lah ya. Kita anggaplah 20.000 gitu ya. Gua nggak tahu pastinya berapa. Nah, kalau gitu kita lihat total sharing revenue dari bioskop kepada rumah produksi plus distributornya berapa? 209 miliar, bos. Ya, teman-teman ya. Makanya gua pernah masuk ke industri film ya walaupun bangkrut total, tetapi gua melihat industri film tuh industri yang betul-betul duitnya banyak banget, teman-teman ya. Kalau lu bikin film yang berhasil duitnya banyak banget, tetapi kan high risk high return. Kalau lu bikin film yang bobrok ya habis juga ya gitu. Nah, jadi dari 10,4 juta penonton, dia tuh dapat 20.000. Itu 200 miliar, bos. 209 miliar income-nya si Ernest dan kawan-kawan, dan Boris dan kawan-kawan itu ya. 209 miliar hanya dalam waktu 1 bulan, teman-teman ya. 1 sampai 2 bulan lah dia produksi film di bioskop ya. Maksudnya ditayangkan di bioskop. Ini kalau 20.000. Gimana kalau tambah 1.000 aja, teman-teman? Tambah 1.000 aja ya. Itu 219 miliar, teman-teman ya. Gimana kalau dia bisa negosiasi sama bioskop? Jangan 21.000 deh, 21.500 deh, tambah 500 perak aja teman-teman ya. Dari 219 miliar menjadi 224 miliar teman-teman ya. Hanya gara-gara 500 perak teman-teman ya, dia nambah 5 miliar teman-teman. Jadi kemampuan negosiasi dengan pihak bioskop nih ya, 100 perak aja itu nilainya 10 miliar. Luar biasa ya. Kemampuan negosiasinya luar biasa ya. Beda 100 perak, beda bermiliar-miliar teman-teman ya. Oke, gua kembalikan ke 20
ribu lah ya. Ini angka moderat, angka yang gue nggak tahu angka pastinya berapa, kira-kira seginilah ya. Maka rumah produksi itu dapat 200 miliar ya. Rumah produksi plus distributor ya. Teman di Indonesia ini distributor sepertinya mereka-mereka juga ya, satu paket ya. Kayaknya mereka satu paket deh. Oke. Nah, pendapatan dari jual Netflix dan lain-lain, mungkin kan dia akan jual ke Netflix, masuk ke YouTube, masuk ke OTT dan sebagainya kan. Anggaplah 10 miliar gitu lah ya dapatnya. Gua rasa lebih ya, tapi mungkin seperti itu. Maka total pendapatannya itu 219 miliar. Gila guys. Satu film tayang cuma 1 bulan atau 2 bulan dapat 219 miliar. Lu mau dagang apa bos di dunia ini bos dapat 200 miliar bos 1 bulan 2 bulan. Makanya aku bilang bisnis film tuh bisnis yang luar biasa. Tetapi anyway, Ernest dan kawan-kawan they deserve it ya. Mereka mereka pantas untuk dapatin ini. Mereka sudah berjuang keras puluhan tahun di industri film ya. Sekarang baru dapat buahnya yang manis gitu ya. Tapi kan dia sudah bertahun-tahun di industri ini, pernah untung, pernah rugi, pernah bangkrut, pernah kerja sama orang si Ernest ya, pernah kerja di Star Vision kalau nggak salah dan sebagainya. Pernah mengalami masa-masa ketika dia juga dibayar sangat murah. Tetapi sekarang dia menjadi distributor utama, jadi produser utama ya, 200 miliar. They deserve it, teman-teman ya. Kerja keras membuahkan hasil luar biasa. Nah, kita lihat biayanya. Biaya bikin film seperti itu biasanya sih mungkin gua rasa di bawah 5 miliar lah ya bikin produksi film, tetapi anggaplah ini 10 miliar. Oke, gua nggak tahu realnya teman-teman, tapi anggaplah 10 miliar. Ini si Aco ini lagi keren-kerennya nih sebagai sutradara kalau nggak salah ya, sutradara sekaligus penulis ya. Gua rasa fee dia sendiri bisa mungkin berapa miliar gitu. Nah, biaya produksi anggaplah 10 miliar. Tapi gua nggak tahu ya yang really berapa. Kita anggap seperti itu teman-teman ya. Nah, promosi, tiket bayangan, bunga ke investor dan lain-lain anggaplah 100 miliar, oke. Nah, kenapa ada tiket bayangan? Teman-teman di Indonesia ini, mohon maaf gue nggak tahu persisnya bagaimana, tapi yang kita dengar dan isu-isunya banyak beli tiket bayangan, kemudian tiket itu disebar ke orang-orang secara gratis, kemudian orang itu nggak datang, loh kok gue beli tiket kok ramai kok yang datang cuma sedikit gitu di bioskop ya, itu berarti tiket bayangan. Tapi itu nggak masalah teman-teman ya, sama aja itu kan sama aja dengan harga biaya promosi ya, sama aja dong gue bayar promosi ke TV iklan dengan gue beli tiket bayangan, gue kasih orang gratis kan sama aja, ya kan? Kemudian bayar bunga ke investor kan? Dia punya investor tuh tadi kita lihat ya. Investornya itu grupnya itu dari ini Benedion investornya mana tadi? Mana dia investornya ya? Oh, nggak kelihatan ya di sini ya. Investor itu kayak Jakarta dan kawan-kawan ya, itu pasti dia bayar lah, ada legacy picture dan sebagainya, pasti dia bayar bunga lah ke mereka ya. Dan bunganya gue rasa tidak murah, bunganya itu bisa 50% atau lebih ya. Jadi dari 200 miliar, 100 miliar tuh keluar tuh buat 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 teman-teman lah, ibaratnya investor lah ya. Sebenarnya kan Ernest juga bisa bikin sendiri sekarang ya, duitnya udah banyak, tetapi kan dia mungkin terikat oleh kontrak, oleh kerjasama jangka panjang, jadi bayar bunga investor tetap harus keluar. Anggaplah 100 miliar, gua nggak tahu angka persis ya teman-teman ya. Berarti total biaya itu 110 miliar. Laba bersih sebelum pajak tuh 109 miliar, bos. Gila, bos. Lu mau bisnis apa di dunia ini? 1 bulan tayang dapat 100 miliar. Ya, kita beda dengan Hollywood ya. Itu jauh lebih gede. Tetapi Indonesia sendiri, bisnis film yang segede ini tuh cuma ada agak lain dua sama Jumbo. Yang lain-lain tuh KKN Desa Penari. Yang lain udah nggak ada gitu ya. Nah, PPh badannya berapa? Kan 22% nih. Kita nggak usah hitung lah ya, 11%-nya di bagian 4,9 nggak usah hitung lah. Ini kan udah ngomongin ratusan miliar. Anggaplah 22% berarti kan 24 miliar, bos. Bayar PPh badan 24 miliar. Itu kalau harga Alphard satu bijinya 2 miliar, dia bayar pajaknya aja tuh 12-nya Alphard, teman-teman ya. 12 mobil Alphard dia buang ke DJP ya, bayar pajak 24 miliar hanya dalam penayangan 1 bulan atau 2 bulan, teman-teman. Luar biasa ya. Nah, laba bersih berapa? Laba bersih 85 miliar. Nah, inilah yang bersih, yang betul-betul bersih dia nikmati oleh ya mungkin para direktur dan komisarisnya Illuminati dan kawan-kawan ya. Nah, inilah model bisnis ideal dari sebuah rumah produksi di Indonesia, dan ini khusus untuk film Agak Lain 2 Menyala Pantiku ya, yang mendapatkan sampai 10,4 juta penonton. Yang lain-lain mah mungkin beda. Dan ini hanya perkiraan saja dari gue, belum tentu betul teman-teman ya. Nah, gue kasih skenario kedua. Skenario kedua adalah gimana kalau
PT ini merupakan PT baru yang menggunakan UMKM 0,5%. Oke, pertanyaannya bisa atau nggak bisa? Jawabannya bisa, teman-teman ya. PT UMKM itu dapat 3 tahun. Jadi PT UMKM itu kalau dia bikin PT baru nih, dapat 3 tahun menggunakan 0,5%. Kalau dia bisa memproduksinya film ini dalam waktu 2 tahun atau kurang, kemudian dia tayangkan dalam 1 tahun atau kurang, maka terpenuhilah 3 tahun menggunakan UMKM 0,5%. Maka dia bisa memanfaatkan 0,5% kalikan omset, tidak menggunakan mekanisme PPh badan 22%. Oke, pertanyaan gua, ini mungkin dilakukan nggak? Jawabannya mungkin banget, teman-teman ya. Nah, kalau konsultan pajaknya agak berani ya, maka ini akan bisa dilakukan, teman-teman ya. Kita lihat. Nah, bagaimana pendapatannya? Sama ya, pendapatannya biayanya sama ya, total biaya 110 miliar ya, sama kayak di atas ya, total biaya. Kemudian laba bersih sebelum pajaknya 109 miliar, sama nih ya. Jadi laba bersihnya 109 miliar sebelum pajak. Berapa pajaknya? Pajaknya adalah ini nih. 0,5% dikalikan omset, teman-teman ya. Omset pendapatan totalnya dikalikan 0,5% berarti kan 1,0 miliar ya. 1 miliar, teman-teman ya. Kita bayangkan dengan yang di atas. Di atas dia tuh bayar pajak itu 24 miliar. Kalau metode UMKM, dia bayar pajak 1 miliar. Jadi dia itu menghemat 22,9 miliar, guys. Dia menghemat 22,9 miliar. Oke. Laba bersih setelah pajaknya yang awalnya 85 menjadi 108 miliar, teman-teman ya. Luar biasa, guys. Coba, Ernest, kok Ernest? Bisa nggak sih? Oke. Sekarang dia hemat 22,9 miliar ya. Apa yang mesti dilakukan dengan 22,9 miliar? Oke. Gampang. 22,9 miliar ini disimpan dulu di rekeningnya perusahaan, di rekeningnya PT ini, ya gunakanlah untuk bayar pengacara yang paling bagus di dunia ini ya. Kalau sampai lu digertak sama orang pajak ya, bayarlah 2,9 miliar. Oke, lu bayar Hotman Paris ke atau ya pengacara-pengacara gede lah ya. 2,9 miliar boleh dong ya, hanya untuk mengamankan satu PT ini doang ya. Sisanya 20 miliar lu simpan di rekening selama 10 tahun ya. Di tahun ke-11 lu keluarkan sebagai dividen. Udah beres ya. Hidup tenang, hidup nyaman, hidup pensiun bahagia gitu ya. Oke. Nah, jadi yang 80 miliar silakan diambil, yang 22,9 ya disimpan dulu ya buat jaga-jaga siapa tahu nanti dicariin sama orang pajak ya. Nah, tetapi metode ini adalah metode yang legal teman-teman ya, tidak melanggar hukum, bisa digunakan di Indonesia dan dengan cara begini dia bisa menghemat 22,9 miliar pajak ya. Dari yang tadinya lempar 12 Alphard ke DJP sekarang cuma cukup ya satu Denza aja lah ya, nggak usah Alphard kasih ke DJP. Oke, pertanyaannya adalah apakah ini bisa menggunakan PPh Final UMKM? Jawabannya bisa, teman-teman ya. Jadi PPh Final UMKM itu di tahun ketika dia mencapai melewati 4,8 M, dia tidak perlu jadi PKP di tahun tersebut. Dia baru jadi PKP di tahun depan. Oke, jadi di tahun itu dia masih bisa menggunakan 0,5%. Ini adalah sebuah insentif PPh yang menurut gua goblok dari DJP ya, tetapi karena aturan ini sudah jadi, ya kita manfaatkan ya. Bisa dimanfaatkan oleh si Ko Ernest dan kawan-kawan ini. Jadi apakah dia perlu mendirikan PT baru setiap kali dia bikin film baru? Jawabannya iya, betul. Ini kan bisnis yang jangka pendek, teman-teman ya. Bisnis ini kan dimulai ketika ada skrip yang sudah jadi, skrip itu di-approve, kemudian dimulai produksi ya, produksi, post produksi, kemudian ditayangkan di bioskop. Itu tuh kurang dari 3 tahun ya. Satu periode ini dari awal sampai ujung sampai akhir tuh hanya kurang dari 3 tahun. Jadi menurut gua ini bisa digunakan dia mendirikan PT baru dan ini PT itu sudah bisa cuan paling gede, bisnisnya sudah meledak tuh di tahun sebelum ketiga terakhir gitu. Jadi dia masih bisa memanfaatkan 0,5% dari PPh UMKM. Dan memang menurut gue selayaknya dan sewajarnya ya dia membuat sebuah PT baru untuk satu project. Ini bagus menurut gue teman-teman ya. Supaya supaya revenue dan expense-nya itu terkunci dan terisolasi pada satu buah PT. Kalaupun PT ini bermasalah secara pajak, nanti PT ini aja yang kena, PT yang lain nggak kena gitu loh. Jadi daripada dia bikin satu holding gede kayak Star Vision gitu ya, gede gede banget, Illuminati gitu, semua berkumpul di situ. Alangkah baiknya dia bikin satu PT kecil untuk satu project. Kalau untungnya untung di sini, kalau rugi ya rugi di sini, gitu loh. Tetapi kalau dia untung gede, dia bisa gunakan 0,5%. Gitu loh. Kemudian
Setelah PT baru sudah selesai satu film, diapain lagi PT ini? Mau diapain PT ini? Ya kan? Jawabnya biarin aja ya, nggak usah pusing gitu ya. Dibiarin aja, masih ada pendapatan jangka panjang ya. Mungkin dia nanti ditayangkan di TV, mungkin dia jual merchandise yang mungkin bisa 1, 2 sampai 5 tahun akan datang gitu. Bahkan bahkan 10 tahun lagi masih bisa berjalan PT ini ya. Mungkin tiap tahun ditayangkan di satu buah bioskop gitu ya, di satu buah TV dapat duit gitu kan. Ya masih oke lah ya. Nah, jadi PT ini tidak perlu ditutup, biarin aja. Nah, apakah project berikutnya buat PT baru lagi? Jawabannya iya, teman-teman ya. Jadi by project, satu PT. Dan harus difokuskan, dia itu harus tayang di tahun ketiga, supaya masih bisa gunakan UMKM 0,5%. Tapi anyway, teman-teman ya, kalaupun dia tidak sampai membludak 10 juta penonton, tetap masih untung kok. Anggaplah dia dapat 1 juta penonton atau 2 juta gitu ya. Itu masih untung menggunakan UMKM 0,5% daripada menggunakan metode PPH badan gitu ya. Nah, ini hanya pemikiran gue ya. Mudah-mudahan kok Ernest bisa sedikit-sedikit belajar pajak ya. Kan lumayan, Bos. Kalau bisa hemat 22,9 miliar. Gila lu. Mau cari di mana zaman sekarang ya duit 22 miliar. Kalau gue sih sebagai pemilik rumah produksi, gue akan ambil resiko itu kan gue ambil ya. Karena itu tidak melanggar hukum gitu. Namun terserah ke Ko Ernest deh. Ko Ernest mau gimana ya. By the way, selamat buat film Agak Lain 2, Menyala Pantiku. The best ya, film terbaik di Indonesia, paling laris di Indonesia, terlaris sepanjang masa. Kita nantikan Agak Lain 3 ya. Apakah akan berjudul Gibran Presidenku? Bukan, bukan. Atau gimana ya, nggak tahu teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.